نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فقال جل شأنه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Amin. Ketika saya belajar dan menghadiri majelis ta'lim, majelis pengajaran di Kairo, guru saya mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah selalu berpesan, ketika dalam keadaan apapun, langkah pertama adalah perbaiki niat kita untuk apa kita datang ke sini. Kenapa demikian? Karena nilai amal ibadah seseorang tergantung terletak pada niatnya. Amalan boleh sama, tetapi kalau niat sudah berbeda, maka nilai ibadah pun berbeda. Sama-sama pergi ke masjid, sama-sama pergi ke majelis ta'lim, tetapi niat si A niatnya seperti ini, si B niat seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Untuk itulah ketika kita membaca kitab Sahih Bukhari, hadis pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari adalah an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Dalam memahami hadis ini, Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan innama yasihul amal. Artinya apa? Sahnya amal perbuatan manusia terletak pada niatnya. Hadirin sama-sama dirahmati Allah SWT. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, karena Allah SWT telah memberikan nikmat kita yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Sehingga Allah SWT firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah SWT, la tuhsuha, pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kenapa demikian? Karena begitu mahal, begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Bulan ini adalah bulan Maulid, hari terakhir pada bulan Maulid, yang mana bulan ini adalah bulan yang penuh barakah, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, yang mana seharusnya kita memang bergembira. Kenapa? Karena Rasulullah adalah anugerah yang terbesar, melebihi agama itu sendiri.
Rasulullah adalah anugerah yang terbesar melebihi agama Islam sendiri. Kenapa demikian? Karena tidak akan pernah ada agama tanpa ada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan pernah ada dunia beserta isinya ini tanpa ada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam beliau membuat khilaf, kemudian beliau menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada waktu itu Allah belum mengampuni. Kemudian beliau menengadahkan wajahnya ke langit dan beliau berdoa, ya Allah, dengan keberkahan Muhammad maka ampunilah dosa saya. Para alim ulama mengatakan Nabi Adam alaihissalam mendapatkan ampunan dari Allah SWT dengan wasilah menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah SWT bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, dari mana kamu tahu ada nama Muhammad? Padahal waktu itu belum ada apa-apa. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Allah, ketika saya melihat ke atas, saya melihat ada nama yang bersanding dengan nama Engkau. Nama yang bersanding dengan nama Engkau pastilah orang yang paling mulia, orang yang paling tidak ada batasnya, orang yang paling Engkau cintai melebihi segala makhluk Engkau. Tadinya sama-sama dengan Allah SWT. Ini adalah anugerah yang besar kepada kita. Sehingga Allah berfirman, "Qul li fadlillahi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan anugerah yang besar itu maka seharusnya kalian bergembira. Bagaimana cara bergembira kita? Bergembira caranya adalah kita memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Guru saya Syekh Uzair At-Taifuri almarhum, beliau pernah mengatakan bahwasanya selayaknya seharusnya kita memperingati kelahiran Rasulullah bukan setahun sekali tetapi setiap saat. Kenapa? Karena kita adalah mendapatkan anugerah Rasulullah SAW setiap saat. Terus kenapa kok tidak diadakan? Seorang sahabat Rasulullah beliau mengatakan, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulida qad kana wajibah. Jadi para sahabat itu setiap hari memperingati, bergembira memperingati kehadiran Rasulullah SAW. Ada juga peringatan Maulid Nabi itu seminggu sekali. Kapan? Hari Senin. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya hari puasa di hari Senin untuk memperingati peringatan hari kelahiran saya. Kalau kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, maka ini menandakan kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan rasa cinta inilah yang akan mendapatkan nilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW lahir, Abu Lahab yang waktu itu paman beliau sangat bergembira, sukacita dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersedekah memerdekakan budak. Beliau senang pada Rasulullah cuma saat itu saja. Setelah itu
dia menjadi musuh Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat-ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Hanya cinta sesaat ketika Rasulullah SAW lahir dan beliau sampai memerdekakan budak. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa siksanya Abu Lahab ketika hari Senin diringankan oleh Allah SWT. Ini soal cinta yang sebentar, cinta yang sebentar saja itu ada manfaatnya, apalagi kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut beliau, maka selayaknya kita mencintai Rasulullah SAW. Lantas bagaimana tanda-tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW? Seorang penyair mengatakan, amuru ala diyari layla uqabbidu dal jidar wa dal jidar wa ma hubbu diyara safafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Tak kala aku lewati kota Laila, aku mencium setiap dinding-dinding dan debu-debunya. Bukan dinding itu yang aku cintai, tetapi orang yang ada di desa itulah yang saya cintai. Penyair lain mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la qatahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Seandainya cintamu itu benar-benar cinta yang sejati, pasti kamu akan mentaatinya, dan sesungguhnya orang yang mencintai akan mentaati orang yang dicintainya. Benar apa benar? Benar. Contohnya bapak-bapak kalau cinta sama ibunya pasti kan nurut sama ibunya. Pasti. Bukan karena sutris. Suami takut istri. Bening kok ya. Nah, salah satu tandanya adalah bagaimana kita mentaati perintah Allah, bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Hari yang sama-sama di rumah Allah SWT. Banyak cara yang memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bersedekah. Sedekah bisa dengan sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah suara, baca sholawat, sedekah apapun yang disebut kebaikan adalah sedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang disebut kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan para ulama mengatakan, kalau kita merayakan Maulid Nabi SAW, kita bisa bersedekah pahala. Bagaimana caranya? Kita mengirimkan Al-Fatihah kepada seluruh umat Islam, orang mukmin dan mukmin yang telah meninggal dunia, itu nama sedekah pahala. Dan amalan seperti ini banyak sekali darinya, lebih dari 70 hadis yang mengatakan bahwa sedekah pahala itu sah dan boleh. Tadi sama-sama di rahmat Allah Ta'ala. Begitu juga sekarang ini, dan di tengah-tengah kita saling sedekah sama satu sama lain. Pepatah Arab mengatakan tahabu, salinglah memberikan hadiah satu sama lain, maka karena saling cinta satu sama lain, maka selayaknya orang yang saling mencintai itu mau saling memberikan hadiah satu sama lain, bertukar hadiah. Itu penting. Kenapa?
itu menunjukkan rasa cinta, saling cintai kita satu sama lain. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah SWT, mungkin hanya ini sudah saya sampaikan karena saya tadi diberikan waktu 15 menit dan ini sudah lebih dari 15 menit. Ada salahnya dari kebodohan saya, ada benarnya dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada sisi kebaikan dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti penyerahan santunan anak yatim yang mana yang sempat tercover adalah 15 orang berdasarkan usulan dari Bapak Ibu sekalian. Kami sengaja mendatangkan 15 anak yatim itu karena kami semua mengharapkan barokah dari anak yatim tersebut. Jadi kami hadirkan bukan untuk maksud apa-apa. Kami ingin doa anak yatim itu kepada kita, kan begitu Pak Ustadz ya? Ya. Dan kegiatan ini berlangsung, perlu saya pertanggungjawabkan di sini di Universitas bahwa dana santunan anak yatim yang kita peroleh adalah sejumlah 2.660.000. Itu terkumpul tercecer. Pada waktu kemarin Mbak Aang dengan ini beli snacknya itu, kemudian ada tambahan lagi 150, beli lagi di detik-detik terakhir tadi masih ada nyumbang beli boleh. Dan kue yang disebarkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah partisipasi dari teman-teman. Saya agak malam sedikit dari gending karena kebetulan saya dititipi oleh jamaah yang kebetulan pesen kuenya di siapa? Di Kartika. Sepesen ngambil di sana dulu. Pulangnya kehambat macet di pom bensin. Atret lagi. Waduh sudah. Ya memang seperti itu. Ada teman yang menyumbang jeruk, ada yang menyumbang pisang, ada yang menyumbang telur asin, ada yang menyumbang ponar, ada yang menyumbang kodung. Sedangkan nanti yang akan dihidangkan kepada Bapak Ibu sekalian itu adalah sumbangan Bapak Ibu yang 10.000. 10.000 kami wujudkan nasi. Anggarannya 60 orang, tapi karena kita ngundang anak yatim dan pendampingnya, insya Allah selebihnya dari 60 disediakan 90. Itu selebihnya bantuan dari Pak Dokter, ya. Jadi semua yang kita lakukan ini swadaya kita sendiri, ya. 10.000-an ini wujudnya nanti yang akan disuguhkan. Sebab itu teman-teman, saya berharap agar rajin bayar sumbangan itu, karena sumbangan itu untuk kita makan sendiri, ya. Ya mudah-mudahan 2 bulan lagi kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa hidup dan bisa berkumpul seperti sekarang ini. Sebab itu silakan Mbak Ang dipanggil anak yatimnya. Nanti yang akan menyerahkan, karena pengelola anak yatim ini ada banyak, ada saya, ada Bu Dokter, ada Mbak Ang, ada Pak Dokter juga, ada Pak Baom, ada Pak Didi. Mungkin akan menyerahkan, kemudian disusul dengan Bu Dokter juga akan memberikan amplopnya, terus disusul dengan Mbak Uni yang akan memberikan amplopnya. Ya, monggo silakan dipanggil Mbak Ang satu persatu. Ya, betul. Ya, weh. Abri kasih tak bulu mama.
memasang foto barengnya nggak ada, karena tidak lengkap, nggak ada Pak Dokter, akhirnya tidak saya kasih foto. Ya, jadi setelah kegiatan ini jangan pulang dulu. Saya butuh. Ini Aisyah Wahila, Aisyah Wahila. Tiga tuh ada nanti. Ya sudah. Sudah. Silakan penyerahannya mungkin. Ini. Ahmad Maulana Ibrahim. Ahmad Baldi. Aida Azhara. Dayan. Nurlati Wajana. Itu sebenarnya Nanda Nidi. Ada yang bernama Reza. Rayhan Mbak Nambah. Ryan ya. Ryan, ada kan? Bagi 3 Pak. Ada ya. 12 mestinya 12. Ini yang kembar. Nanda Nidi. Iya ada. Ini anaknya Bu Dokter ya. Terus Muhammad Safian Firdaus. Muhammad Safian Firdaus. Anaknya Pak Yudi. Ada ya. Oke. Oh ada. Ya, Pak. Kami butuh kebarokahan dari beliau-beliau. Terus Ahmad Maulana Ibrahim, tetangganya Bapak Pak Om, ada Bapak Pak Om. Ada. Ya. Ahmad Baldi, pasangan. Ahmad Baldi, ada Dek. Oh Ada, iya. ada. Yang kecil-kecil di depan. Agak ke depan. Ayo, ke depan. Yang agak besar di belakang. Terus Aila Azhara, Mbak Erna, usulannya Mbak Erna. Aila, Mbak Erna. Ada? Yuk, di belakang. Iya Mbak, yang Aila. Oh yang kecil. Oh iya.